Salam damai sejahtera untuk saudara sekalian, dimanapun berada. Kembali di tahun 2025 ini, saya akan melanjutkan pembacaan dan renungan dari kitab Mazmur. Terakhir di tahun 2024 sampai dengan Mazmur nomor 19. Malam ini Mazmur nomor 20. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur ini penting sebagai refleksi spiritualitas kita dan pemikiran teologis kita. Sebelum saya mengajak saudara membaca, mempersiapkan hati untuk merenungkan, dan juga mengajak saudara untuk bersama-sama mempersiapkan diri untuk ibadah pada hari Minggunya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca firman, kami mau Roh Kudus bekerja di hati kami. Kiranya ini persiapan bagi kami untuk ibadah besoknya, di hari Minggu bersama saudara seiman di gereja kami. Terima kasih ya Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegap. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian firman Tuhan dari Mazmur 20 ayat 1 sampai 10 yang baru kita baca dengarkan. Yang berbahagia ialah saudara dan saya yang menyimpan firman Tuhan ini, menghayati, mengamalkan, dan melakukan kebenaran yang diajarkan Tuhan. Pada saat ini kita memulai kembali hari dan tahun yang baru. Kita harus lebih berantusias, bersemangat menjalani kehidupan di hari-hari yang baru ini sampai nanti penghujung tahun 2025. Kita bersyukur karena firman Tuhan selalu menyapa kita. Itu artinya Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita menikmati hidup dan kehidupan di bumi ini. Kita berada di dalam keluarga, masyarakat, bangsa di atas bumi ini, masih menikmati pemberiannya, berkatnya, baik secara umum maupun secara khusus. Hal yang penting yang perlu kita pahami bahwa Tuhan setia menopang kita dan setia memelihara hati kita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ada beberapa pembelajaran dari Mazmur 20 ayat 1 sampai 10 ini yang perlu untuk kita renungkan, seperti yang disampaikan Tuhan melalui penulisan Mazmur Daud ini. Kata yang berulang kali disampaikan oleh Daud di dalam Mazmur ini, khususnya di ayat 2 sampai 5, ditekankan kata kiranya. Kata ini sederhana, tetapi ini merupakan sebuah permohonan, permintaan atas segala apa yang dimiliki Tuhan untuk kita bisa nikmati. Kiranya Tuhan menjawab
doa-doa kita. Kiranya Tuhan mengirimkan bantuan kepada kita. Kiranya kita mendapatkan pemberian-pemberian itu diperkenan oleh Tuhan. Kiranya kita dikehendaki oleh Tuhan. Ini adalah suatu permohonan rasa syukur kepada Tuhan Allah. Jadi saudara, pembelajaran ini penting. Merefleksikan spiritualitas kita yang selalu bersandar bergantung kepada Tuhan Allah. Bukan pada pengalaman pengetahuan kita. Kita butuh pengetahuan, kita butuh pengalaman, kita butuh intuisi yang tepat, kita butuh pengertian-pengertian yang mendalam, tetapi lebih daripada itu, kita membutuhkan pengenalan akan Tuhan. Tuhan yang menyatakan diri kepada kita. Kita membutuhkan belas kasihan Tuhan. Itu pembelajaran yang pertama. Dan kita bersyukur dengan apa yang disampaikan oleh Daud kepada kita. Untuk kita baca, kita renungkan. Pembelajaran yang kedua, dari ayat 7, 8, dan 9, serta 10, ini menggambarkan bagaimana respon Daud kepada Tuhan. Bagaimana ia menyadari bahwa Tuhan setia menopang memeliharanya. Daud mengatakan, aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan. Aku tahu bahwa Tuhan memberi kemegahan. Aku berada di dalam pertolongan kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepadaku. Ini adalah respon yang konstruktif bagi diri. Perlu untuk kita self-talk. Ini adalah sebuah pemulihan batin, menerima diri apa adanya dengan melakukan self-talk. Aku tahu, aku menyadari, aku mengerti bahwa Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Kata kemenangan dari mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 berulang kali disampaikan Daud. Daud berbicara pada dirinya, berbicara kepada Tuhan bahwa dia hidup berkemenangan. Berkemenangan karena Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan yang senantiasa menopang, memelihara, menjaganya. Tuhan yang memberikan kekuatan di kala jatuh dan memberi penghiburan di kala berduka. Tuhan yang memberikan banyak kesempatan untuk bisa melihat dan menyaksikan kehendak Allah. Jadi ini hal yang penting untuk kita ikuti, kita dapat bagikan kepada orang lain. Bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan umatnya, saya dan saudara. Saya dan saudara tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan, kecuali saudara atau saya yang memberontak kepada Tuhan, melarikan diri dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karya ciptaannya tidak pernah dibiarkan demikian berjalan, begitu saja. Kita tidak menerima pengajaran yang mengatakan bahwa Tuhan meninggalkan ciptaannya, karyanya, tidak. Kita meyakini bahwa Tuhan menopang, memelihara, menjaga, memerintah seluruh karya ciptaannya. Itu sebabnya Daud mengatakan Tuhan yang memberi kemenangan. Kalaupun Daud bisa menang di dalam peperangan, bisa memiliki kemantapan di dalam menjalani pemerintahannya sebagai raja, Daud menyadari dan berbicara dalam batinnya bahwa Tuhanlah yang memberi kemenangan. Ini pembelajaran yang kedua. Pembelajaran yang ketiga ialah bagaimana pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Kita tahu bahwa Daud berulang kali mengalami persoalan dalam kehidupannya. Sejak ia diurapi sebagai raja bagi Israel. Mulai dari perjuangan pergumulannya menghadapi Raja Saul, mulai dengan dia berperang dengan orang-orang Filistin, bahkan ketika di dalam kehidupan berkeluarga anak-anaknya yang memberontak, dan kondisi kerajaannya yang tidak baik-baik saja. Jadi banyak pergumulan batin, pergumulan pribadi, pergumulan-pergumulan yang terjadi pada dirinya yang membuat Daud menyadari bahwa Tuhan memelihara hidupnya. Kalau bukan Tuhan yang memegang hati dan pikirannya, tentu Daud akan jatuh dan tidak kembali bangkit. Nah, ini yang kita harus pelajari. Bagaimana Daud bisa kembali bangkit dari keterpurukan, kesulitan, dan kesusahan. Karena Tuhan beranugerah kepadanya. Tuhan yang memelihara hidupnya. Jadi ini bagian pembelajaran yang ketiga. Kita harus dengan penuh keyakinan, berdasarkan anugerah yang datangnya dari Tuhan, meyakini bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita.
kita tidak bisa memang memungkiri diri bahwa kita mengalami pergumulan. Saya dan saudara mengalami pergumulan. Entah di dalam pekerjaan, entah di dalam pelayanan, entah dalam rumah, dalam keluarga, dalam masyarakat. Ada saja yang bisa membuat kita jauh dari kasih yang mula-mula. Ada saja yang membuat kita tidak sungguh-sungguh lagi di dalam melayani dan mengasihi sesama. Tetapi di dalam pemeliharaan Tuhan, Tuhan akan tegur. Saya dan saudara akan dihajarnya untuk bisa kembali menikmati dan mengalami hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya nama Allah membentengi engkau. Kiranya Tuhan menyokong engkau dari Sion. Kiranya korban persembahan dan korban bakaran diberikan perkenannya darimu. Kiranya apa yang kau kehendaki dijadikannya berhasil. Ini kan pemeliharaan Tuhan, bimbingan dan pimpinan Tuhan. Jadi saya dan saudara bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Jangan berpikir pemeliharaan Tuhan itu hanya hal-hal yang baik, yang indah saja menurut ukuran kita. Kalau kita sukses, berhasil, kita sehat, kita punya kemampuan finansial, itu seolah-olah itulah ukurannya. Tidak demikian, saudara. Ukurannya bukan itu. Ukurannya kita sukses, kita berhasil, kita disenangi oleh Tuhan adalah kita setia taat kepada Tuhan. Kita setia di dalam kesetiaan Tuhan, bukan di dalam kesetiaan kita yang sering sekali terbatas. Nah, itu pemeliharaan Tuhan, itu providensia Allah. Jadi providensia Allah dalam berbagai aspek, dalam berbagai kehidupan kita. Bagian yang keempat yang perlu saya dan saudara menyadari juga bahwa Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan itu di surga, kita di bumi. Tuhan itu maha kuasa, kita terbatas. Jadi ada kualitas yang berbeda. Tuhan adalah Tuhan, kita adalah ciptaan. Ini pembelajaran yang keempat yang harus kita pahami, dan pemazmur Daud memahami itu. Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, maha kudus, maha mulia, yang berdaulat sepenuhnya. Kita ciptaan yang terbatas, umat yang banyak kekurangan, dan bisa jatuh, bisa kalah, bisa habis. Tetapi karena kita ada di dalam tangan Tuhan yang berdaulat, yang tidak hanya transenden, jauh sekali di sana tidak. Tuhan yang maha tahu juga adalah Tuhan yang maha hadir. Tuhan yang jauh di sana juga adalah Tuhan yang berada di antara kita. Ini bagian yang penting dari pengenalan akan Tuhan Allah. Dengan 4 hal yang kita pelajari dari Mazmur nomor 20 ini, saya dan saudara mendapatkan kekuatan pertumbuhan iman. Yang pertama, menyadari providensia Allah, pemeliharaan Allah. Dan kata terakhir ialah kita mengakui keterbatasan kita, dan Tuhan yang tak terbatas mau memberi kemenangan demi kemenangan. Kita lebih dari pemenang. Ada satu buku yang ditulis oleh William Hendrickson mengenai apa yang dituliskan di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu memang tidak mudah saja membacanya, menyadari bahwa umat Tuhan lebih daripada pemenang. Sekedar menang melawan setan dan roh jahat, tapi lebih daripada pemenang. Mengapa? Karena memang kita orang-orang punya persoalan dalam hidup, tetapi kita lebih dari pemenang. Umat Tuhan adalah umat yang lebih dari pemenang. Kalau bicara pemenang berarti berbicara, yaitu kekalahan. Mengapa kita bisa kalah menjalani kehidupan ini? Pertama, karena saya berada di dalam kondisi dunia dan kuasa kegelapan. Maka kita akan kalah. Maka kita sungguh bisa menjadi orang-orang yang kalah dalam peperangan di dunia ini. Lalu bagaimana kita bisa menang? Tentu karena anugerah Tuhan yang mendahului kemenangan kita. Bukan karena kemenangan kita, karena kemenangan di dalam Tuhan. Tuhanlah yang berperang melawan musuh-musuh. Lagi umat yang kalah menghadapi dunia, setan, orang-orang jahat, dan bahkan kedagingan, keangkuhan, kesombongan kita. Tentu kita harus hidup di dalam Tuhan, bisa disatukan dengan Bapa oleh Roh Kudus. Tetapi pengantaranya untuk kita bisa berada di dalam Tuhan adalah Kristus sendiri. Jadi saya dan saudara menjadi umat pemenang, lebih dari pemenang, karena di dalam Kristus. Seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Khusus ayat yang kelima, bahwa kita buah karena kita lebih dari pemenang, bukan hanya mengalami agen
transformasi dalam dunia ini. Bagaimana bisa? Karena kita di dalam Kristus. Kalau kita di dalam Kristus, kita lebih dari pemenang. Rasa diri paling hebat, tidak. Kemenangan itu membuat kita makin rendah hati, bersabar, bersyukur, dan tentunya tidak mendapatkan seperti yang dunia tawarkan, trofi kemenangan atau mahkota kemenangan. Tidak datang dan dapatkan mahkota, bahkan tidak mendapatkan trofi, bahkan tidak mendapatkan tepuk tangan dari dunia ini. Tetapi kita akan bisa mendapatkan semuanya itu kekuatan kita menjalani kehidupan. Jadi sekali lagi saya bacakan di ayat 10 Mazmur 20. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Berserulah kepada Tuhan senantiasa, berdoa meminta. Tidak perlu teriak-teriak sehingga mengganggu orang lain. Tidak perlu teriak-teriak sehingga menganggap Tuhan tidak mendengar. Berdoalah dalam hati, memintalah dengan sungguh-sungguh agar kita hidup berkemenangan. Besok kita harus hidup lebih menang lagi. Kita tidak berhasil untuk menjadi pelaku firman. Tapi tahu karena iman itu hasilnya terlihat dan bagaimana kami bersikap terhadapmu, pemeliharaanmu, dan kekuasaanmu yang tak terbatas itu. Kami adalah umatmu, umat pemenang. Ajar kami menjadi orang-orang yang menang, melawan iblis, melawan roh jahat, melawan dosa kedagingan kami, melawan musuh-musuh dunia ini, supaya kami bisa menjadi saluran berkat dan sejahtera bagi orang Roh Kudus. Amin.